cerita dari berbagai sisi. Setiap kata membuka hati, mendengar suara tak terbelenggu. Dalam diskusi kita tumbuh rapain obrolan, langkah bersama. Di setiap detik kita berbagi cara, dari pengalaman hingga harapan. Podcast kami jalan untuk semua. Tiada batas, tiada ragu. Di sini kita saling bertemu, jalin informasi, eratkan rasa. Podcast obsesi untuk kita semua. Rapain obrolan, langkah bersama. Di setiap detik kita berbagi cara, pengalaman hingga harapan. Podcast kami jalan untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast kami Obsasi Rabain. Tempat di mana kita membahas berbagai hal menarik, informasi seputar kesehatan, inovasi, dan pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabai. Nah, hari ini kita memperingati Hari Cuci Tangan Sedunia. Tahu nggak sih, ternyata cuci tangan itu adalah salah satu langkah paling sederhana tapi paling efektif untuk mencegah penyakit menular. Tapi kenapa ya kita masih suka lupa atau malas cuci tangan? Yuk kita bahas lebih lanjut. Kali ini kita kedatangan narasumber spesial yang tentunya ditunggu-tunggu karena sharingnya tentang pentingnya kebersihan tangan dan bagaimana kita mencegah infeksi di rumah sakit maupun di kehidupan sehari-hari. Selamat datang Ibu Dr. Dini Ardiani, spesialis penyakit dalam, konsultan paru. Beliau adalah seorang dokter pencegah dan pengendali infeksi. Tepatnya Ketua Komite Pencegah dan Pengendali Infeksi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabai. Apa kabar nih Bu Dokter? Alhamdulillah sehat, baik-baik Bu Jenny. Kami senang banget, bahagia rasanya Ibu Dokter punya waktu, bisa meluangkan waktu dan hadir di podcast Obsasi Rabain. Silakan Ibu Dokter Dini memperkenalkan diri, apa saja nih tugas Ibu Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain ini, selain sebagai dokter pencegah dan pengendali infeksi. Di Semarang ya, mungkin udah dari 5 tahun yang lalu. Begitu aja ya Bu Jenny. Semangat Ibu. Nah, kita langsung nih pembahasan sesuai dengan tema kita Bu ya. Hari ini kita memperingati Hari Cuci Tangan Sedunia. Kenapa cuci tangan itu penting Bu Dokter, terutama di kehidupan sehari-hari, sampai-sampai diperingati di seluruh dunia? Oh ya, ini kita baru saja memperingati Hari Cuci Tangan Sedunia ya. Kalau tidak salah tanggal 15 Oktober ya. Ini dijadikan sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia, ini mengartikan bahwa cuci tangan itu merupakan suatu hal yang sangat penting ya. Dalam arti dia mempunyai manfaat yang sangat besar dalam hal mencegah transmisi ya dari kuman atau penyakit yang lain ya, seperti virus ya, bakteri yang sebagai penyebab dari suatu penyakit menular ya. Jadi sangat penting sekali, memang sangat penting sekali. Kalau kita lihat bahwa mencuci tangan ini adalah suatu hal yang sangat sederhana, bahkan tidak memerlukan suatu biaya yang besar ya. Tetapi ini merupakan suatu hal yang memang harus dibudayakan dari kita sebagai pertama adalah kita sebagai tenaga kesehatan yang langsung berperan langsung terhadap pengobatan pasien ya, dan juga kepada lingkungan sekitar kita. Dalam hal ini keluarga kita sendiri misalnya, dalam hal yang lebih luas adalah terhadap masyarakat ya. Demikian. Jadi artinya mencuci tangan ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hal untuk mencegah transmisi bakteri, kuman lainnya, virus dan lain-lain sebagai penyebab terjangkitnya suatu penyakit menular. Rutin ya Bu ya, diajarkan sejak kecil ya Bu ya. Iya. Tentu adalah kunci, kata Ibu Dokter Dini tadi, penting dalam mencegah infeksi. Nah, ngomong-ngomong soal infeksi,
Jadi penasaran nih Bu, bagaimana sih Bu mekanismenya cuci tangan itu dapat membantu membunuh atau mengurangi kuman di tangan kita? Apakah semua kuman bisa hilang dengan cuci tangan? Oh ya, terima kasih Bu Jenny. Mungkin kita harus tahu ya bahwa di tangan kita ini merupakan sumber ya, sumber dari menempelnya kuman. Jadi kuman yang ada di tangan kita ini kita bagi menjadi dua, yaitu sebagai residen flora, yaitu menduduki 10-20% dari kuman yang ada di tangan kita. Jadi residen flora ini merupakan flora normal sebenarnya, yang memang dia hidup Ada di tangan. di tangan kita. Jadi biasanya dia hidup di garis-garis tangan kita ya, di sela-sela dari tangan kita, jari-jari. Begitu juga bisa juga di kuku ya, yang pada dasarnya dia normal hidup di situ. Tetapi dia bisa menjadi patogen atau bisa menimbulkan penyakit apabila si kuman tadi masuk ke dalam tubuh manusia melalui suatu tindakan invasif. Kemudian kuman yang kedua adalah transien. Transien kuman ini berada di sekitar lingkungan kita. Transien kuman ini biasanya bisa bertahan hidup ya sampai ada yang sekitar 24 jam ya. Dia sebagai penyebab penyakit ya, yang kita kenal sekarang sebagai HAIS misalnya ya, Healthcare Associated Infection ya. Jadi ini merupakan kuman yang berpotensi bisa menyebabkan ya infeksi tadi. Jadi tangannya sepele ya, kesannya sepele Bu ya. Sepele sekali ya, tapi dengan cuci tangan kita bisa mengurangi atau bisa membunuh si kuman-kuman yang memang tidak baik untuk tubuh kita ya, yang nantinya bisa saja masuk melalui transmisi ke tubuh kita melalui tangan tadi ya, melalui organ-organ yang memang bisa masuk ya, misalnya melalui mulut, melalui hidung ya, melalui mukosa mata dan lain sebagainya. Menarik sekali penjelasan Bu Dokter ini. Walaupun rasanya kadang-kadang kita sepele ya Bu ya dengan cuci tangan, padahal sebenarnya kuman-kuman itu tetap saja ada Bu ya, walaupun nampak terlihat bersih. Kalau begitu, kapan nih Bu Dokter waktu yang paling penting untuk kita mencuci tangan, baik di rumah maupun saat kita beraktivitas di luar, khususnya di keseharian kita? Kalau waktu sebenarnya kita tidak bisa mematok waktu-waktu ya. Kalau misalnya kita harapkan bisa sesering mungkin ya, Bu Jenny ya. Tapi itu mungkin suatu hal yang tidak mungkin ya. Kita bisa mematok apabila misalnya nih kita di dalam suatu lingkup keluarga, misalkanlah katakanlah kita sendiri, anak-anak kita, keluarga kita ya, itu kita berharap membiasakan untuk mencuci tangan di saat-saat kita mau menyentuh makanan misalnya ya, pada saat kita mau makan ya, mau melakukan aktivitas yang lain lah gitu ya, yang berhubungan dengan makan ya, dengan menggunakan tangan atau menggunakan sendok. Nah, kemudian yang kedua, apabila kita setelah melakukan tindakan misalnya dari toilet misalnya ya, itu penting sekali ya, karena kuman-kuman seperti Escherichia coli itu biasanya merupakan kuman yang memang kebanyakan itu menempel di toilet ya, habis kita biasanya melakukan aktivitas buang air ya, buang air besar, itu harus mencuci tangan ya. Kemudian juga misalnya kita setelah dari kamar mandi juga ya, memegang misalnya pegangan pintu ya. Nah, itu ada beberapa ya di WC. Itu terutama sekali selain di keluarga juga kita harus melakukan juga di lingkungan yang memang untuk lingkungan umum ya, di lingkungan masyarakat. Misalnya kita melakukan melakukan buang air ya, perjalanan, melakukan buang air besar atau buang air kecil di tempat umum ya. Nah, itu penting sekali untuk melakukan cuci tangan tadi. Artinya ada banyak momen penting ya Bu ya. Kadang-kadang sering dilupakan. Makan, benar, di perjalanan. Kadang ingatnya cuma kalau sudah dari toilet cuci tangan.
Padahal banyak situasi yang lain ya Bu ya. banyak, lebih banyak lagi dan Perhatian. mungkin ada beberapa lagi yang lain ya, mungkin yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya Bu Jenny. Nah, bicara soal kebiasaan ini Bu, nah, sering didengar nih banyak orang merasa kalau cuci tangan itu dilakukan pada saat tangan terlihat kotor. Nah, bagaimana menurut pandangan Ibu Dokter Dini? Apa sih bahaya dari pemikiran tersebut, terutama penyebaran penyakit infeksinya di masyarakat? Itu merupakan suatu pemikiran yang mungkin kalau saya katakan tidak benar ya. Kita melakukan cuci tangan itu tidak harus tangan kita kotor. Ya. Ada beberapa kondisi yang sudah saya sebutkan tadi ya, mungkin karena kuman sendiri kan tidak tampak, Ya. tidak tampak di tangan kita ya, karena ukurannya benar-benar mikroskopik ya. Jadi kita bisa melakukan mekanisme cuci tangan memang di saat kita memang perlu tanpa harus menunggu tangan kita kotor ya. Misalnya habis melakukan aktivitas yang sudah saya sebutkan tadi ya, dari toilet misalnya, pada saat kita sebelum makan ya, pada saat kita dari kamar mandi ya, setelah melakukan buang hajat ya. Nah, itu kita harus lakukan tanpa harus menunggu tangan kita kotor. Katakanlah mungkin kita tidak memegang tanah atau yang memang yang terlihat kotor di tangan kita. Nah, aktivitas-aktivitas itu yang memang harus kita lakukan secara rutin. Terutama untuk teman-teman kita perawat ya Bu ya, yang sedang beraktivitas ya Bu ya. Benar, untuk Rasanya perawat tidak nampak kotor nih Bu, tangannya juga tidak nampak kotor ya. Bu ya. Anggaplah tuh pasien itu adalah suatu sumber yang bisa menularkan infeksi. Ya, jadi kita tetap mawas diri, tetap melakukan aktivitas cuci tangan itu. Nanti ada yang kita sebut kenal sebagai 5 momen cuci tangan ya. Ada 2 sebelum dan 3 sesudah. Nah, itu harus dijalankan bagi kita tenaga kesehatan. Artinya tangan itu walaupun bersih belum tentu bebas dari kuman ya Bu Dokter ya. Dan kita memang perlu waspada. Nah, selain sabun, ada hand sanitizer juga sering digunakan. Tapi mana yang lebih efektif ya Dok? Apakah ada perbedaan antara mencuci tangan dengan sabun biasa atau mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer itu? Kapan sebaiknya Dok kita menggunakan hand sanitizer dan kapan sebaiknya kita menggunakan cuci tangan menggunakan sabun? Untuk kita sebenarnya melakukan hand sanitizer atau hand wash ya, kita kenal sebagai cuci tangan dengan menggunakan sabun, itu dilihat dengan beberapa kondisi ya. Misalnya kita melakukan hand wash itu pada saat tangan kita kotor ya, atau tidak kotor pun bisa kita lakukan hand wash, tetapi sudah melakukan hand sanitizer sudah 5 kali ya. Kita sudah bisa tadi ya. Iya, 5 kali hand sanitizer. Dari 5 momen tadi Dok ya? Iya. Sudah 5 momen. 5 momen. Sudah 5 kali. Dan kita harus melakukan pindah-pindah pasien tadi ya Dok ya. Hand wash. Fungsinya apa? Adalah untuk menghilangkan si kuman yang memang sudah mati dengan menggunakan hand sanitizer tadi, untuk membersihkan si kuman yang sudah mati tadi ya. Kemudian biasanya tuh untuk rumah sakit ya, untuk lingkungan yang bisa kita lakukan hand sanitizer itu biasanya di dalam perjalanan ya Bu Jenny ya. Dalam perjalanan misalnya kita membawa keluarga, misalnya melakukan perjalanan yang tidak ada sarana untuk air mengalir ya, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Ya, dari bandara, dari bandara itu hand sanitizer terus. Iya, hand sanitizer yang tadi baru kita melakukan hand wash. Karena syaratnya tadi hand wash itu dalam air yang mengalir ya. Iya. Ya tidak bisa di dalam baskom. Jadi benar-benar menggunakan keran ya. Iya, menggunakan keran dan sabun. Iya. Baik. Jadi lebih jelas ya sahabat Obsasi Rabain kapan kita menggunakan sabun dan kapan kita menggunakan hand sanitizer. Tapi yang penting juga cuci tangannya nggak asal pakai sabun ya Dok. Benar. Ada teknik yang pasti. Ada tekniknya. Nah, bagaimana caranya nih Dok untuk mencuci tangan sehingga kita benar-benar terhindar dari penyakit, terutama mengurangi risiko penularan penyakit infeksi seperti flu dan batuk nih.
Jadi kita tekniknya. siapkan ya mungkin sabunnya ya, sabun yang berbasis antiseptik ya. Kemudian ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ya. Yang kita kenal sebagai 6 langkah. 6 langkah ya. cuci tangan. 6 langkah cuci tangan. Mungkin agak ini aja ya, saya praktekkan saja ya. Ya. Kita bisa meneteskan sabun ya ke dalam telapak tangan kita Oke. ya. Kita lalu melakukan usapan ya. Air ya. Ya, usapan ya. Kemudian kita melakukan masukkan ke sela-sela jari dengan menggunakan telapak tangan kanan masuk ke dalam sela jari kiri ya. Dilakukan bisa empat hitungan ya. Kemudian sebaliknya ya, Dan kita kanan lakukan ya. ya, kiri dan 4 kanan. hitungannya juga. 4 hitungan. Kemudian telapak tangan kita eratkan dengan dengan jari-jari ya. Itu ini 4 juga juga ya, kita Dok, ya? lakukan 4 juga ya. Kemudian Kunci ya, Dok. mengunci ya, mengunci punggung jari kita ya. Ini ya, Yang Dok. kanan dengan yang kiri ya, kita lakukan gerakan seperti ini ya. Kemudian kita Ini hitungannya 4 juga 4 ya, Dok? juga ya. Kemudian kita mengusap ibu jari kita dengan genggaman tangan kanan ya, ibu jari kiri ya. 4 juga ya, Dok? 4 juga. Selanjutnya sebelahnya ya. Kiri dan kanan berarti ya. Kiri Sahabat dan Ustaz kanan. Rabain. Kemudian Oke. kita memutar Memutar ujungnya, Dok ya. Iya. Jari ujung kuku ya, Dok ya. ujung jari tangan kanan dengan telapak tangan kiri. Baik, sahabat Obsasi Rabain, mohon maaf tadi ada gangguan listrik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain mati. Oke, kita kembali lagi ke topik nih Bu Dokter Dini. Mohon maaf ya Bu atas gangguannya. Jadi teknik cuci tangan itu ternyata nggak asal-asal. Ada langkah-langkah dan biar efektif. Tapi cuci tangan itu juga bukan satu-satunya cara mencegah infeksi ya Dok ya. Oke, jadi langkah-langkahnya nih Bu kembali mencuci tangan itu biar efektif Bu. Tadi sempat terputus ya. Iya, Jadi, iya. pertama kita basahin dulu ya tangan ya. Iya. Kemudian kita mengambil Cairan sabun ya. sabun, bisa juga cairan serapnya ya. Itu secukupnya ya. Kita gosok 5 ya, Bu, ya? sampai 5 cc ya. cc ya. Kemudian kita usapkan. Ratakan ya Dok ya. Kita ratakan di telapak tangan kita. Ya. Nah, setelah itu kita balik ke punggung tangan kiri ya. Oh ini kenapa bisa dilepasin Dok? Iya, Bu Jenny nggak boleh pakai cincin ya. Oke. Kita tenaga kesehatan mungkin biasakan tidak menggunakan cincin ya. Karena cincin juga sebagai salah satu media untuk tempat simpannya kuman di situ. Sembunyi. Oke, punggung ya Dok ya. Kemudian punggung tangan kiri ya, kita usap dengan sela-sela jarinya dengan menggunakan jari-jari tangan kanan ya. 4 hitungan ya. Hitungan ya Dok ya. 2, 3, 4 ya. Kemudian balikannya ya. Punggung tangan kanan kita usap dengan jari-jari tangan juga ya 4 hitungan ya. Tangan kiri. Terus Dok? Kemudian di ini. kita ke depan ya. Sela-sela jari. 4 hitungan juga. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian mengunci ya Dok ya. Oke, mengunci ya punggung jari-jari tangan kita kiri dan kanan ya. Kita kunci dan kita gerakan dengan 4 hitungan juga ya. Kemudian ibu jari ya Dok. Ibu jari tangan kiri ya, kita genggam juga 4 hitungan ya, kita usap. Kemudian yang kiri dan kanan ya Dok. Kiri kanan juga 4 hitungan ya, dengan hitungan 4 hitungan juga ya. Kemudian baru ujung-ujung dari kuku kita usapkan ke arah kiri ya. 4 hitungan juga. Begitu juga sebaliknya. Kiri dan kanan ya, boleh. Ini cara Dok ya, 6 langkah ya Dok ya. 6 langkah ya. Artinya memang waktunya singkat ya Dok ya.
Kalau dengan 4 hitungan ada 9 hitungan tadi, 6 langkah tadi hanya di 36 detik. 30-an. Sesuai dengan ininya Dok ya, di 20 Iya. sampai 30 detik ya Dok ya. Dan kalaupun misalnya cuci tangan dengan air mengalir, tetap Bisa. teknik yang sama nih Dok. Tetap teknik yang sama. Hanya Tapi bedanya kita menggunakan medianya media sama. sabun. Oke nih. Jadi selain cuci tangan, tindakan apa lagi nih Dok yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk melindungi diri kita dan meminimalisir resiko infeksi, terutama penyakit paru atau penyakit menular lainnya Dok. Selain cuci tangan nih Dok. Apa nih Dok? Sebenarnya dari istilah ya kita kenal PHBS ya mungkin ya. Perilaku hidup sehat Bersih dan bersih sehat. ya, bersih dan sehat ya. Ya. Itu harus kita terapkan juga. Ya, karena cuci tangan itu sebagai langkah pertama ya dari PHBS ya. Kemudian yang kedua, salah satunya kebersihan toilet ya, mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, olahraga teratur, hindari sedentary lifestyle ya. Artinya sedentary lifestyle itu bermalas-malasan, tidak mau bergerak ya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan ya, ada optimalisasi kesehatan ibu dan anak. Khusus yang untuk penularan terhadap penyakit pernafasan ya, seperti paru-paru, mungkin kita harus menerapkan juga etika batuk. Etika batuk ya Dok. Etika batuk itu sangat penting ya. Sekarang di rumah sakit di layanan rawat jalan ya, itu sudah disiapkan ya satu petugas mungkin yang bisa Pintu masuk ya Dok. di pintu masuk untuk melihat nih pasien-pasien yang kemungkinan dengan keluhan batuk ya yang bisa menyebarkan ke lingkungan sekitar ya pada saat pasien itu menunggu antrian ya. Di screening dulu Di screening ya, Dok, dulu di awal. istilahnya ya di awalnya. Disiapkan masker, Alat ya. pelindung diri ya Dok. Iya, alat pelindung diri minimal masker. Oke, tentu seperti dokter ini bilang, jaga kebersihan lingkungan dan tubuh juga penting. Tapi kadang nih Dok, kita lupa buat cuci tangan, apalagi kalau lagi sibuk nih. Kadang-kadang kita sulit mengingat untuk cuci tangan setelah melakukan aktivitas tertentu. Nah, tipsnya nih Dok, agar kita lebih disiplin nih menjaga kebersihan tangan sehari-hari. Tips dong. Aduh, kalau tips ya mungkin kita harus menumbuhkan kesadaran ya. Pertama adalah tetap ada di individu ya, individu itu sendiri. Jadi kesadaran dari diri kita sendiri ya untuk menerapkan pentingnya cuci tangan. Itu sangat penting ya. Jadi kita tidak harus menunggu begitu kita ada suatu kondisi yang memang sangat ini kan kita baru cuci tangan misalnya ya, ada misalnya dari tim PPI misalnya ya baru mau cuci tangan Pada saat mau makan nih cuci tangan dulu Dok. Sisanya enggak? Sisanya dari mana ya Dok ya? Iya, nah jadi pertama tipsnya sebenarnya itu harus kita menerapkannya dari kesadaran kita sendiri. Itu yang paling utama ya. Jadi kita tidak perlu takut dengan siapa, tidak perlu tidak perlu harus ditunggui oleh seseorang ya, harus mencuci tangan tersebut ya. Jadi kesadaran itulah yang hal utama ya. Jadi kalau menjadi kebiasaan mulai dari kecil-kecil nanti otomatis. Iya. Otomatis ya Dok ya. Nah, sebagai seorang spesialis penyakit dan penyakit dalam konsultan paru nih, tentu Bu Dokter juga sering menangani pasien infeksi. Penyakit apa saja nih Dok yang biasanya sering dokter temui yang sebenarnya bisa dicegah nih kalau kita rajin cuci tangan? Banyak sekali ya, bukan hanya karena semua sumber penyakit itu kebanyakan dari transmisi kuman melalui tangan ya. Airborne infeksi atau droplet infeksi juga sebenarnya bisa juga melalui tangan ya. Begitu orang batuk misalnya ya, untuk mencegah infeksi TBC paru misalnya atau pneumonia misalnya ya, begitu orang batuk itu bisa menempelkan di benda-benda benda-benda mati ya sekitar pasien. Ya misalnya kita sebagai petugas kesehatan kita sering melakukan
pemeriksaan terhadap pasien, mesti kita menyentuh tempat tidur pasien ya. Itu penyakit-penyakit paru itu sangat rentan ya untuk bisa tertular melalui media tangan ya. Kemudian penyakit lainnya seperti tifoid ya, salmonella itu bisa juga menular melalui tangan ya. Artinya banyak ya dok ya. Banyak sekali diare ya, diare pada anak-anak maupun orang yang dewasa itu sangat beresiko juga ditularkan melalui tangan. Artinya kalau misalnya kita berdampingan, duduk bersebelahan dengan dimanapun kondisi batuk, kita harus lebih waspada ya dok. Waspada. Siap-siapin ini dok ya, hand sanitizer Iya. dok ya, atau di bawah ya dok. Ada yang batuk nih, begitu. Nah terakhir nih dok, bagaimana cara ibu dokter mengedukasi anak-anak atau keluarga di rumah agar lebih peduli nih terhadap kebersihan tangan dan jaga kesehatan secara umum, terutama pentingnya untuk cuci tangan. Anak-anak ini ya mungkin untuk di lingkungan keluarga kita ya, itu sangat sulit ya untuk memberikan pengajaran ya, karena tapi kalau dari anak-anak sudah mulai tahu pentingnya mencuci tangan, nanti dewasa dia akan terbiasa ya. Jadi di waktu kecil inilah kita untuk memberikan edukasi yang lebih tepat ya untuk anak-anak. Misalnya kita membiasakan pada anak-anak kita ya, terutama yang balita mungkin ya yang belum paham ya, mengajarkan cuci tangan itu sambil bermain ya. Mereka kan senang main air ya, main air kan, sambil bermain air, dan kita sela-selanya kita memberikan sabun ya. Oh itu. Ya seperti itu. Jadi itu edukasi awal ya. Jadi ada trik-triknya mungkin yang kita bisa ya sampaikan secara tidak formal ya kepada anak-anak kita yang khususnya memang belum paham ya. Seperti anak kita yang masih di bawah usia 5 tahun ya. Itu dengan bermain ya, kemudian tidak seperti kita memerintahkan ya kepada mereka ya, seperti bermain itulah mungkin yang akan lebih melekat di dalam ingatan mereka ya. Kemudian biasanya sediakan wastafel salah satunya ya, wastafel yang sesuai dengan Sekaligus ada. iya, yang sesuai dengan ketinggian si anak ya, atau juga nanti anak mau mencuci tangan kita pasanglah untuk injekan kakinya Oh naik ya, ya dok ya. biar naik gitu ya, sehingga dia bisa mencapai di tempat cuci tangan itu dengan lebih baik gitu ya. Kita kasih reward juga mungkin anak-anak ya yang biasanya rajin mencuci tangan, kita kasih hadiah ya. Seperti Seneng itu. jadi dok ya. Ya jadi senang. Iya, cuci tangan ya. Nah, kemudian juga kita mungkin sering menempelkan juga ya di tempat wastafel ya. Iya. Nah, itu edukasi. Edukasi ya, cara mencuci tangan ya yang kita kenal sebagai 6 langkah tadi ya. Kalau kita di rumah sakit enak dok. Ada yang membantu ibu dokter komite nih, ketua komite nih. Ada IPCN ya bu ya. IPCN. Iya, yang bantu ke ruangan-ruangan. Ke ruangan ya. Jadi di dekat wastafel itu ada 6 langkah. Iya, stiker 6 langkah cuci tangan. Tidak apa-apa kita tempelkan juga di keluarga ya, di tempat wastafel rumah kita ya, biar anak-anak tahu oh ya seperti ini ya cuci tangan yang baik dan benar ya. Artinya mau di rumah sakit maupun di kondisi kita sehari-hari di rumah, edukasinya mirip-mirip ya dok. Iya. Cuma mungkin karena ini edukasi keluarga ya dok ya. Iya. Berarti ibunya dong. Ibunya yang harus ya, dok. Baik, jadi sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada, dari obrolan kita hari ini kita bisa tahu nih betapa pentingnya cuci tangan itu sebagai salah satu cara sederhana untuk melindungi kita dari penyakit. Jangan lupa ya, mulai sekarang lebih disiplin cuci tangan. Jangan lupa, ini kebiasaan yang harus dimulai dari hal kecil ya, oke? Yang dampaknya jadi besar. Terima kasih Bu Dokter Dini yang sudah sharing dengan kita hari ini. Jika kalian punya pertanyaan lebih lanjut ya Bu tentang cuci tangan, jangan ragu untuk datang langsung ke Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain. Di situ bisa konsul dengan dokter-dokter spesialis penyakit dalamnya. Ada dokter Mumasi, ada dokter Mukti, ada dokter Dela, juga ada dokter Eri ya.
Nah, tidak lupa tentunya ada dokter Dini di situ. Nah, karena memang kesehariannya ada di Poliklinik Penyakit Dalam. Sekali lagi terima kasih Bu Dokter atas waktunya. Sama-sama Bu Jenny. Terima kasih Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain melalui Kabak Bina Program dan Publikasi yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini. Terima kasih tim Humas, terima kasih tim PKRS. Baju digulung sampai lengan, belinya di luar kota. Ayo biasakan kita mencuci tangan, aktivitas sederhana untuk kesehatan kita. Saya Ceni, sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Tetap jaga kesehatan, Bu Dini. Ya, tetap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pengalaman hingga harapan, podcast kami jalan untuk semua. Kita gali cerita dari berbagai sisi, setiap kata membuka hati, mendengar suara tak terbelenggu. Dalam diskusi kita tumbuh Rabain, obrolan langkah bersama.